Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan tentang bab zakat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Falamma wala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarrahu ay yanzuru ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku amal, jika aku melakukannya aku akan masuk surga, atau pasti aku masuk surga. Maka Nabi menjawab, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan satu apapun. Jadi niki enten wong Arab Badui niku mereka terkenal orang yang tidak berpendidikan. Suku Badui itu adalah orang-orang di Arab, orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan orang Badui itu hidupnya nomaden dulunya. Dulunya nomaden, dia tidak punya rumah. Kemana-mana dia hanya mengembara. Pakai tenda, hidupnya begitu. Di Indonesia mungkin nggak ada ya. Ada sebenarnya orang di pedalaman Papua sana, ada orang seperti itu ya. Kalau di India masih ada suku seperti itu sampai hari ini, hidupnya nomaden. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku satu amal, apabila aku melakukannya pasti aku masuk surga. Maka Nabi menjawab, sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan Dia satu apapun. Kemudian kamu mendirikan sholat, kamu membayar zakat yang difardukan, kemudian kamu puasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang tadi menyaut, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, saya tidak akan menambah dari amal ini. Maka ketika orang ini beredar dari hadapan Nabi, maka Nabi bersabda, barang siapa yang senang untuk melihat seorang laki-laki penghuni surga, maka contohlah atau lihatlah orang ini. Muttafaqun alaih. Ini gampang ini, pokoknya ngibadah tenanan, sholat, terus zakat, poso, emput. Niki Nabi tidak menyampaikan haji, Pak. Karena orang Badui orangnya memang orang miskin, nggak punya apa. Makanya haji itu bagi orang yang mampu. Pun papat niki dilakoni mlebu swarga. Makanya wong niki langsung apa? Nabi bahkan memberi contohlah kalau kamu jadi pengen penghuni surga, contohlah orang ini, begitu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah qala ya bayatu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkara, yakni mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Muttafaqun alaih. Niki riyen para sahabat itu berbaiat untuk setia kepada Nabi. Baiate niku baiat lil amal, mboten setia istilahnya napa namine tapi baiatnya adalah terhadap amal apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Bukan untuk menjadi budaknya Nabi, bukan, tapi berbaiat untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi
Ini ada bayatnya, ada mendirikan sholat, membayar zakat, dan juga memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahibin dhahabin wa la fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu ulama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana hatta yuqdha bainal ibadi fayara sabilahu ima ilal jannati wa ima ilan nar qila ya Rasulullah fal ibilu ila akhirih. Niki hadise panjang langsung mawon kula artine. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para pemilik emas dan perak kemudian tidak dibayarkan zakatnya kecuali orang tadi pada hari kiamat, atau harta tadi, emas dan peraknya tadi dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Kemudian lempengan itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian digunakan lempengan tadi untuk menyetrika punggungnya, untuk menyetrika pinggangnya, untuk menyetrika perutnya. Jadi bagian tubuh bagian belakang, bagian samping, dan bagian depan semuanya disetrikakan itu tadi dari hartanya tadi. Maka ketika lempengan-lempengan tadi dingin, maka dipanaskan lagi, digunakan nyetrika lagi, begitu seterusnya. Di mana di situ disiksa seperti itu seharinya saja, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, seharinya itu ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Ya, niki dipanasnya sedina, lah setenggene akhirat niku mboten sedina dipanasi ngoten, disetrika ngoten niku berhari-hari sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Saya akeh bondone berarti ya saya akeh dinane sing tinggi disetrikane niku. Lah sedinane niku ukurane padha karo 50.000 tahun ning donya niki. Hatta yuqda, disiksa sampai kapan? Sehingga Allah memberikan keputusan bainal ibadi, dari hambanya. Fayara sabilahu, dan dia akan tahu jalannya, ima ilal jannah wa ima ilan nar, apakah dia menuju surga, apakah dia menuju tetap di dalam neraka. Nah ini Pak, nek saumur urip mboten pernah ngetokne zakat babar pisan, hati-hati niki Pak. Wong niki bakal disetrika niki wau dengan hartanya, depannya, belakangnya, tepinya, disetrika dari hartanya tadi. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai datang keputusan Allah, apakah orang itu dimasukkan surga, apakah dimasukkan di dalam neraka. Makanya Masya Allah, hati-hati nggih niki aja sampai awake dhewe niku mboten bayar zakat. Maka Nabi ditanya lagi, kila ya Rasulullah fal ibilu, qala wala sahibil ibili. Niki Nabi ngoten Pak. Ada orang tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau tadi kan emas dan perak, kalau memiliki harta berupa unta bagaimana ya Rasul? Maka Nabi pun juga bersabda, tidaklah pemilik unta kemudian unta tadi tidak dibayarkan zakatnya, wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha, termasuk juga tidak hanya zakat nggih, haknya unta tadi adalah memerah susunya ya. Susunya juga disedekahkan sebagian. Kalau orang tidak mau
memberikan manfaat dari untanya tadi kepada orang lain dan juga tidak mau membayar zakat dari untanya tadi, kecuali nanti pada hari kiamat tubihalaha biqain qarqarin au faroma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tatauhu bi akhfafiha. Ya niki ila akhiri. Jadi nanti Pak dia kalau punya unta banyak tidak dibayarkan zakatnya, susunya juga tidak pernah disedekahkan, maka nanti orang tadi akan diletakkan di atas padang yang luas, yang panas. Kemudian unta-untanya tadi Pak masih utuh sejumlah yang dia miliki saat di dunia. Kemudian untanya tadi akan menginjak-injak orang tadi, ya, diinjak-injak. Jadi siksanya diidek-idek untane dhewe. Ngalor ngidul ngetan ngulon ngoten nggih. Entek ngoten barisan untane niku entek. Balik meneh, diidek-idek meneh, entek, diidek-idek malih. Mulane wong nak sombong besok diudek-udek karo bondone dhewe. Makane hati-hati niki. Ya niki nggih ngoten sami berhari-hari sampai atau berbulan-bulan bertahun-tahun hanya Allah yang tahu. Fayaro sabilahu sampai dia ditunjukkan jalannya amma ilal jannati amma ilan nar. Apakah dia tetap di neraka atau diangkat masuk dalam surga? Itu nanti Pak, Masya Allah. Dan ini pun sama, harinya adalah satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Ya Allah, makanya jok gaya Pak, hati-hati di bondo akeh gaya sombong ide-ide temen besok tengene akhirat Pak. Itu tadi sama akan dihinakan oleh Allah. Punya harta apa saja, emas, perak, ya, aset properti semua bondone sampeyan niku nak mboten ditokne zakate, mboten digunakan untuk kebaikan, niku disetrikane ning gone awake dhewe. Nah, berupa binatang ternake iku ngidek-ngidek awake dhewe. Nauzubillah min dzalik nggih. Kemudian orang bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Maka Nabi juga bersabda, tidaklah pemilik sapi atau kambing kemudian tidak dibayarkan zakatnya, kecuali sama orang tadi akan diletakkan di atas padang yang luas. Kemudian sapi dan kambingnya tadi masih utuh dalam keadaan diberi tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi ditanduk oleh sapinya dan kambingnya satu-satu. Di sapi 1000 berarti sunggati 1000 sapi. Entek sunggatane Pak, balik meneh Pak, digilir situ, disunggati situ sampai entek, mungkin balik meneh sampai entek Pak. Makanya hati-hati Pak duwe sapi, bayar zakat iku. Karena sapine lemu gawedhi-gedhi nggih sunggate nggih gawedhe pisan. Makanya hati-hati niki. Nggih wedhus ngoten. Masyaallah. Niki nggih ngoten, jadi ketika sudah selesai semua sapi dibalekne meneh, mulai nol lagi. Begitu seterusnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sesuai dengan kehendak Allah, di mana seharinya nanti di akhirat fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, sehari di akhiratnya sama dengan 50.000 tahun. Sampai nanti datang keputusan Allah fayara sabilahu ima ilal jannah wa ima ilan nar, sampai dia nanti ditunjukkan jalannya, apakah dia masuk ke dalam surga atau tetap di dalam neraka.
Kemudian ada bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Nah, kuda ini ya. Maka Nabi bersabda, kalau kuda ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah kuda yang digunakan sebagai properti, kemudian kuda yang bisa menjadi penghalang, atau kemudian jadi kuda yang penghalang, kemudian wahya li rajulin ajrun, dan demikian juga kuda yang menjadi sumber pahala. Ya niki Pak. Fa amal ladzi lahu wisrun farajun robata riyaan. Dan ini Pak, yang kuda dijadikan properti itu harta milik pribadi. Kuda yang digunakan, ternyata yang dimaksud properti di sini adalah rajulun robata riyaan fakhoron wa niwaan li ahli Islam. Fahiya lahu wizrun, orang yang punya kuda tapi digunakan untuk kesombongan, keangkuhan, dan blas tidak digunakan untuk membantu orang lain. Hati-hati ki sing duwe mobil, nah sombong duwe mobil gak gelem nyilihne wong. Iki kelompok iki deman-eman wedi mbret, kelompok iki titenono iki wedi nyerempet, wedi nubruk gitu. Mulane nek tuku mobil aja apik-apik sampeyan, apik-apik disiline wong eman, begitu mbret atine melok bret. Niki Pak, ora usah nempuhi lan mbret lebar gak apa-apa ngoten nggih. Niki kelompok niki sing nomor 1. Wa amalati hiya lahu sitrun farajun robata fi sabilillah. Jadi yang berikutnya yang kan 3 macam. Wa amalati wisrun, adapun yang akan menjadi bekal, wa malatilahu sitrun farajulun robata fi sabilillah, yang akan menjadi penghalang adalah yang mana kendaraan tadi diikat dan digunakan untuk di jalan Allah. Sumalam sahaqqallahi fi zuhuriha wala riqabiha fahya lahu sitrun. Oh niki dia kuda ini tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah, tetapi digunakan untuk membantu orang lain. Zuhuruha wala riqabiha fahya lahu sitrun. Dan dia ini kudanya tadi diambil manfaat, digunakan untuk membantu orang lain, maka dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Enak Pak niki, nanti kendaraan nggih nek tanggane lara, tanggane napa nggih sedang tokno mawon kendaraan, butuh napa nggih sedang ditokno kendaraan, niki nanti akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah niki Pak. Wa amalati hiya ajrun. Nah niki yang ketiga Pak, niki kendaraannya akan terus mengalirkan pahala. Niki Pak, farajulun robata fi sabilillah li ahli Islam fi marjin aw raudhatin fama akalat min dalikal marji aw raudhatan min syai'in ila kutiba lahu adadan akalat hasanatun wa qudwa. Lah niki kuda yang diperuntukkan khusus untuk berjuang di jalan Allah. Niki Pak, nah niki wis. Nah niki wau sing sitok kuncine dicekel karo sing duwe. Nah sing niki kuncine diwehne wong wis cul wis tinggi berjuang di jalan Allah. Nak wong ngeten iki Pak, aja meneh kok ngoten iki. Setiap niku wau kuda niku wau mangan sukete niku wau sebanyak rumput itu akan menjadi pahala, berubah menjadi pahala yang diberikan kepada pemiliknya. Dikutibat lahu ada dama akalat hasanatun. Setiap potong helai rumput yang dimakan menjadi catatan pahala bagi dia. Niku
wa abwaliha hasanatun, bahkan arwasuha wa abwaliha hasanatun, bahkan kencingnya ditimbang jadi amal kebaikan, teletongnya dicatat jadi amal kebaikan. Masya Allah niki Pak, otomatis Pak anak kuda tinggi berjuang di jalan Allah mesti kudane beret kabeh Pak ning gone perang kok. Orang lima beret, kadang-kadang yang tambah mati. Makanya nanti motor kok siap tinggi ini, siap beret, siap dicul nih cul, iki Pak. Setiap liter bensin niku nggih, setiap niku jadi catatan kebaikan kabeh. Kok mulih kok kepu-kepu reget kabeh. Orang ngamuk-ngamuk, alhamdulillah debu ini menjadi penghalang dari api neraka. Ngoten nggih. Yo boy siap kabeh iki. Wah ini mbok. Lah kula niki mriki kan biyen urung enek mobil, enek kuda lho nggih, kuda ngeten iki. Masyaallah, Pak. Wala taqta'u tiwalaha fastanat fasyarrafa aw syarrafain illa kataballahu adada asariha wa arwasiha hasanat. Demikian juga Pak, jangankan begitu, setiap watak tiwalaha niki Pak, setiap langkahnya Pak, bekas langkah-langkahnya itu juga akan dicatat sebagai amal kebaikan. Wala marra biya sahibu ala nahrin fasyariba minhu niku Pak. Wala yuridu ayyasqiyaha ila kataballahu adada masyaribat hasanatan. Tidaklah kuda tadi melewati sungai kemudian minum airnya, setiap teguknya itu menjadi amal kebaikan. Nah niki Pak, niki tenggene hadis sing lintu diriwayatne Pak. Niku nak kuda di jalan Allah niku wau Pak. Kudane niku enten tali ini sing lewer niku wau kok nyapu suket, nyapu lemah, setiap helai pasir, setiap helai daripada rumput itu akan memohonkan ampun kepada pemiliknya. Ya Allah, cocok kaya ini. Mulane nang duwe montor jek demane man beret gak apa-apa, kebendut gak apa-apa, mulih disilih kok mari ngono kok kena angus kayak lecet kabeh. Alhamdulillah iki wis membaca catatan amal kebaikan nak ngono to. Ngoten nggih. Ampun. Kila ya Rasulullah fal khimaru, gimana dengan khimar ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, ma unzila ala fil khimari syai'un illa hadzal ayah. Fa fazatul jami'ah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana dengan khimar ya Rasulullah? Tidaklah diturunkan ayat terkait dengan khimar. Niki Allah telah memberikan beberapa ayat terkait dengan khimar. Memang di dalam surat Luqman begitu Pak, seburuk-buruk suara adalah suaranya khimar. Bukan maksudnya khimar itu jelek, bukan sebetulnya. Maksudnya itu adalah untuk orang yang gak iso njogo lambene. Nah wong gak iso njogo lambene itulah seburuk-buruk orang seperti khimar. Bukan bermakna bahwa khimar itu binatang yang buruk, tapi Nabi memberikan garis bawah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kamu punya khimar, tapi kalau digunakan untuk kebaikan sekecil apapun pasti kamu akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau digunakan tadi properti harta benda kita digunakan untuk keburukan, pasti kamu juga akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Hati-hati sedaya nggih. Ngoten mawon. Insyaallah mudah-mudahan apa sing awake dhewe duwe niki nek duwe bondo nggih digunakne mawon nggih agamane Gusti Allah. Kalau punya harta Pak nggih
Rumah nggih padha, omah ya aja eman, kadang-kadang ditamoni ra gelem. Lah niki hati-hati, Pak. Nggih. Wong kok gak gelem nrimo tamu, tamu niku rahmate Gusti Allah. Makanya rumah kita sudah siap menerima tamu kapanpun, siapa saja yang bertamu kepada. Gunakan semuanya untuk agamanya Allah. Nah, ngoten Pak, semua aset yang kita miliki akan menjadi catatan amal kebaikan. Ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan tutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.